Sobat Lansia yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini, saya akan ajak sobat-sobat lansia dalam edisi UMKM untuk lihat dari dekat bagaimana kesibukan bisnis salah satu pengusaha muda dari Bali di bidang macam-macam. Salah satu diantaranya adalah untuk bisnis daging ayam. Jadi kita ketahui daging ayam merupakan bahan konsumsi yang banyak digemari oleh semua kalangan usia dan segala bentuk produk jadinya. Nah, kali ini saya akan ajak sobat-sobat lansia untuk menanyakan bagaimana namanya Pak Adi ini. Masih muda sih, katanya Pak Adi, yang akan kita tanyakan mengenai bagaimana asal mualanya Pak Adi ini menekuni bisnis. Banyak bisnis, salah satu di antaranya adalah usaha ayam potong, daging ya, pedagang ayam potong. Lokasinya di sekitar Jalan Raya Kudo yang saat ini sudah mulai ramai lagi, namun masih terbatas untuk wisatawan lokal yang mengunjungi daerah-daerah wisata di sekitar Kudo. Mari kita ketemu dengan Pak Adi dan menanyakan beberapa hal yang menarik, yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak muda dimanapun mereka berada. Nah, salah satu bisnis yang dibikin Pak Adi adalah penjual daging ayam. Banyak konsumennya adalah pedagang-pedagang makanan atau nasi campur dengan salah satu lauknya adalah ayam goreng atau ayam masak. Ini karyawan yang sedang bekerja melayani customernya. Dan secara harga di sini relatif lebih murah dibanding dengan di pasar, karena mendapatkan bahan baku ayam potongnya langsung dari produsennya. Pagi Pak Adi. Pagi Pak. Nah, ini langsung aja kita kepengen tahu nih, pengen nanya dengan Pak Adi sebagai generasi muda di Bali ini yang menekuni banyak bisnis, salah satu yang antaranya adalah bisnis ayam potong. Ayam potong. Ya, bisa cerita Pak kira-kira bagaimana nih asal mula dan manajemennya dan sebagainya lah sekitar ayam potong ini. Oke, makasih Pak. Sebelumnya ini ayam potong punya teman. Ya kami diajak join, jadi kita ini sering kontak. Ya kebetulan teman juga lagi buka peternakan. Sementara sih mereka masih join belinya di daerah Negara sama Tabanan. Nah, kedepannya bulan depannya rencananya dia beli memang buka sendiri di daerah daerah Klungkung. Nah, ayam potong sendiri kebetulan setelah dipelajari dengan teman saya dan saya dikasih tahu, nah memang ini merupakan kebutuhan pokok. Ya, dimana on daily basis memang salah satu option untuk kebutuhan gizi itu ayam potong. Ya, jadi dia pikir dan memang benar setiap hari itu ayam potong itu ada aja peminatnya. Ya, betul. Ya. Pak Adi boleh menjelaskan nama lengkapnya Pak Adi siapa Pak Adi? Oh, nama lengkap saya Imadi Adi Saputra. Pak Imadi Adi Saputra. Iya. Ya. Dan menekuni bisnis sudah berapa lama ya Pak? Nah, kebetulan bisnis ini ditekuni sejak pandemi ini. Iya. Ya, karena dulunya kan masih kerja di hotel. Iya. Nah, sekarang karena sudah off, dalam artian
ya mau nggak mau optionnya harus ada sesuatu yang harus jalani untuk menyambung hidup gitu. Beralih profesi ya Pak ya. Beralih profesi. Mengapa tadi sudah dijelaskan ya, tadi milihnya karena kebetulan ada teman yang mempunyai bisnis ini, Ya, kemudian diajak untuk mengembangkan. mengembangkan ya betul. Kira-kira prospek, ya tadi sudah sampaikan prospeknya karena daging ayam itu pilihan semua kalangan masyarakat, Betul. jadi pasti akan laku saja lah gitu. Ya, pasti laku aja. Ya. Termasuk makanan olahan dari daging ayam ya. Ya. Oh, kebetulan ayam itu banyak sekali. Jadi ayam ini yang disediakan itu fresh. Jadi paginya kita di-provide, dipotong. Ya. Nah, jika pagi ini ada berapa yang nggak laku, dari rata-rata kita ngambilnya 50 kilo. Jadi ada masih lagi 5 kilo atau 3 kilo. Itu kita kembalikan lagi ke office. Kebetulan teman yang punya ini, dia punya pengolahan ayam. Jadi bisa dijadikan nugget, sosis. Iya. Ya kebetulan ada agak tren sedikit dari tahun 2017 ini sampai sekarang ada urutan. Urutan. Ya mostly urutan itu babi, jadi Iya. jadi teman sendiri bisa provide yang namanya urutan ayam. Oh gitu. Ya, jadi itu yang ada balinya sedikit. Ya ya. Ya, Dari segi namanya ya. namanya ya. Ya jadi biasanya urutan itu daging babi, sekarang urutan bisa diolah dari daging ayam. Daging ayam. Ya. Bentuknya seperti urutan dan itu semua tanpa bahan pengawet, tanpa MSG dan untuk pembungkus itu pakai gini rumput laut. Oh bumbunya Ya. rumput laut. Rumput laut. Jadi untuk semua kalangan bisa Ya. masuk. Gitu ya. Jadi menambah nutrisi ya. Betul, betul. Tidak cuma daging ayam tapi ditambah dengan rumput laut. Rumput laut ya, betul. Oke. Pak Adi bisa nggak Pak Adi cerita kira-kira kalau ada anak-anak muda yang ingin mulai berbisnis daging ayam ini, kira-kira prospeknya masih bagus atau tidak ini? Wah, untuk ke depan prospek ayam ini sangatlah bagus. Ya. Karena terutama jadi trennya tahun 2020 ini daerah Kuta dan Pasar saya lihat banyak sekali anak-anak muda yang maksudnya mulai bisnis, terutama di ayam tuh banyak sekali potensinya. Karena ayam tuh bisa jadi ayam panggang, ayam lalapan. Ya. Ya, jadi kedepannya memang untuk ayam sendiri memang termasuk salah satu yang mudah Ya. dan cepat untuk turnovernya. Ya. Nah, untuk mereka yang ingin ikut bisnis daging ayam potong ini, mungkin tidak hanya daging ayam potong, tadi Pak Adi bilang bisa dimasak dalam bentuk olahan, apakah ayam goreng, ayam panggang dan seterusnya ya. Ya. Itu kira-kira mereka perlu apa ya, modal atau kecakapan atau keterampilan apa yang dibutuhkan supaya bisnisnya itu relatif lah dapat tercapai dengan sukses gitu. Nah, kalau ayam potong sendiri, kalau punya teman sini ya kebetulan dia mau visinya buka outlet sih seluruh Bali, Pak. Oh. Jadi range setiap 5 kilo kedepannya kita akan buka gitu. Jadi semua kebutuhan ayam bisa terpenuhi. Ya. Ya, kita lihat memang di sepanjang jalan itu suka ada anak-anak muda atau ibu-ibu atau bapak-bapak juga yang buka outlet dalam bentuk hanya meja saja dengan timbangan, pisau cukup. Ya, Itu modalnya gimana ya modalnya ya? Cara bisnis dagangnya itu gimana mereka itu? Modalnya range-nya cari di persimpangan itu lebih bagus, Pak. Oh, Ya, dari segi lokasi ya? Dari segi lokasi kalau bisa dekat entran. Modalnya cuma meja, Timbangan, ya tempat ayamnya, ada pisau ya, bentuknya, pisau, sama payung kalau tempatnya nggak di terbuka. pinggir jalan ya terbuka ya. Ya. Itu aja sih. Jadi- Sama bangun pagi yang jelas harus ya minimal jam 5 kita harus sudah standby karena mesti yang masak ibu-ibu mesti datangnya jam 5, jam 6 Iya. udah datang ya. Nah, untuk misalnya kan gini, mereka biasanya harus beli daging segar Ya. atau dia bisa menjualkan distributor daging segarnya di rumah atau di tempat-tempat masing-masing. Ya, ini pun kita bisa kita mainnya juga
delivery order. Jadi Aduh. kalau kemarinnya mau order yang 10 kilo, biasanya ada beberapa catering yang memang order. Ada yang 20 kilo, itu pun requestnya macam-macam itemnya. Ada yang whole, ada yang minta pahala 8 untuk cateringnya, ada yang minta dada aja, ada yang minta pilih. Jadi sementara ini yang memang trennya yang sekarang kebetulan semua pola hidup sehat, jadi file itu ya lumayan sekarang. Ya file dan lumayan harganya juga, itu harganya 2 kali lipat. Pak Adi, untuk anak-anak muda yang ingin mulai bisnis seperti ini, kira-kira bisa diberikan bayangan soal hasil atau pendapatan yang kira-kira bisa mereka peroleh. Kalau modalnya taruhlah modalnya 1 juta atau itu sudah bisa mulai bisnis ini ya? Oh, kalau yang modal ini, kalau modal alat aja sih ya 500 dapat. Kalau 1 juta sama untuk beli putusnya ya bisa dibilang sebulan itu dapat 1,5 minimal, Pak. Oh gitu. 1,5 minimal itu dengan kondisi bisa dibilang untuk penjualan 30 sampai 40 kilo. Nah, itu pun untung bersihnya 1,5 sampai 3 juta. Dan jam jualannya tidak terlalu lama ya? Oh iya, jam jualnya range-nya dari jam 5 sampai jam 9. Kadang-kadang jam 8 pun kita udah bersih-bersih di sini. Jadi dia atau mereka yang ingin berbisnis ini, selain jualan daging ayam potong, dia juga bisa mengerjakan kegiatan atau bisnis yang lain ya? Iya, atau bisa hanya khusus ini aja? Oh, kalau yang ini bisa ya, sambil kita bisa di sebelah provide. Ada beberapa teman sih udah provide bumbu-bumbu yang berhubungan dengan ayam. Ada bumbu untuk ayam betutu, jadi bumbu rajang. Nah, dia jual sebelah, ada jualan kerupuk dari kulit ayam. Jadi banyak sekali potensi untuk pemasukan dari sini. Variasi produk yang berbasis. Ya, oke Pak, lanjut lagi Pak. Jadi tadi kalau yang namanya jualan daging ayam itu kan variasi produknya atau produknya bisa bermacam-macam. Mas, dalam bentuk segar ada, dalam bentuk matang juga ada. Itu bisa dilakukan sekaligus oleh satu orang yang ingin berbisnis itu ya. Pagi bisa, misalnya jualan ini dari jam 5 sampai jam 9. Mungkin sore atau siang atau malam mungkin dia bisa jualan ayam goreng misalnya. Iya, ayam goreng, ayam kayak angkringan gitu modelnya. Ya angkringan. Jualan kopi sambil jualan lalapan gitu. Ya. Nah sekarang gini, sebagai orang yang sudah berpengalaman lah paling enggak selama Covid kan sudah 8-9 bulan ini ya. Anak-anak muda ini kalau ingin seperti mengikuti jejak seperti bisnisnya Pak Adi, itu caranya gimana ya? Berhubungan dengan siapa atau kontak dengan siapa sehingga kalau dia mulai bisnis itu tahu dia jelas, oh saya harus kontak dengan si A, dengan si B gitu. Kalau bisnis ayam ini olahan kebetulan dia teman dari dulu dan dia menekuni bisnis sudah lama. Ya tepatnya di Ayani. Namanya Kadek Sugiantara, bisa dicek di Facebooknya. Jadi nanti beliau yang akan menjelaskan segala sesuatunya sampai keuntungannya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa. Karena semua yang ditekuni bisnis ini adalah memang betul-betul diperhitungkan dari A sampai Z. Bisa dibilang dari pembibitan, dari peternakan, dari jual beli ayam hidup sampai ayam yang udah dipotong sampai diolah. Nah, sampai limbahnya itu pun itu menghasilkan. Limbahnya ya? Limbahnya sampai apa menghasilkan. Ya contohnya limbahnya bisa dibilang isi dalam perut itu. Nah itu jadi pakannya untuk makanan lele dan tulang-tulangnya itu juga beberapa dari vendor-vendor atau suplai-suplai makanan dog food kayak cat food itu sudah ada kontrak sama mereka. Jadi semua yang diolah sampai dari hidup sampai mati pun itu menghasilkan. Dari bulu-bulunya juga sudah ya ada supplier yang memang minta untuk penyediaan tertentu ya. Jadi kalau
ini kan salah satu contoh. Kalau Pak Adi mungkin ngambil yang bisnis jualan daging ayam potong. Ya. Ada juga mungkin yang kalau mulai bisnisnya tetap basis ayam, tapi membesarkan misalnya dari anakan sampai siap potong gitu, ada juga itu. Ada juga, tapi kebetulan itu teman tuh. Kalau saya sendiri sih masih di ayam potong sama yang udah diolah. Produk olahannya. Produk olahannya itu aja yang kita jual di sini. Iya. Ya, karena untuk bisnis yang itu lumayan mengambil space. Iya. Ya, karena peternakan tuh rata-rata informasi yang saya dapat dari Pak Kadek Sugandara itu ya minimal lah 50 are. Oh. Ya, untuk peternakannya. 50 are itu setengah hektar itu? Ya, setengah hektar. Karena ya kalau kecil itu karena untuk range dengan tetangga itu juga tidak bagus juga. Ya, baunya ya. Baunya itu ya. Ya, pencemaran udara ini. Pencemaran udara ya. Oke. Baik, Pak Adi, mungkin ada satu lagi yang ingin saya tanyakan, mungkin bagus untuk anak-anak muda tahu. Itu risiko. Risiko itu kan semua bisnis pasti ada risikonya. Ya. Apa risikonya untuk bisnis seperti ini? Kalau bisnis ayam potong sih tidak ada risikonya. Ya. Nah, kebetulan seperti yang bilang tadi, kalau nggak laku pun kita bisa kembaliin. Maksudnya teman itu punya langsung ada pengolahan ayam. Iya. Ya. Kalau risiko saya bilang sih tidak ada risiko. Ya. Cuma pendapatannya mungkin agak turun dengan gitu. adanya, maksudnya mungkin musim hujan seperti itu. Ya. Kalau risiko dari teman saya bilang untuk peternakan sih setelah dia pelajari beberapa tahun bisa dibilang bisnis risiko paling kecil. Tapi memang marginnya kecil tapi turnovernya tinggi. Jadi cepat sekali. Ya risikonya karena apa yang mereka pelajari. Jadi setiap peternakan itu ada PT yang memang langsung support untuk penyediaan dokter, untuk pemeliharaan. Oke, jadi bisnis ini sebetulnya cukup menarik. Pertama karena dari segi modal itu tidak perlu modal yang besar. Ya, betul. Kedua, peralatan yang diperlukan ya cukup. Kalau misalnya jualan di depan rumah atau apa itu, atau pinggir jalan atau tempat-tempat yang strategis di pinggir jalan itu cukup menyediakan meja, timbangan, mungkin plastik pembungkus, kemudian pisau gitu ya. Jadi relatif sangat simple lah. Ya, betul. Ya, kemudian resikonya juga rendah, kecil. Nah, sangat-sangat kecil ya. Sangat kecil. Jadi mengapa anak-anak muda harus bingung untuk memulai bisnis? Salah satu yang bisa dimulai, dipelajari adalah bisnis menjual daging ayam potong. Ayam potong. Ya, oke. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Adi informasinya. Mudah-mudahan informasi yang diberikan oleh Pak Adi ini bisa memberikan inspirasi bagi anak-anak muda untuk coba mulai memikirkan untuk tapi jangan dipikir doang ya, harus dilakukan juga. Iya. Yang awalnya saya dulu kerja di hotel, nah, karena sekarang nggak kerja ya memang harus digeluti, harus action dulu. Karena risiko sangat-sangat kecil, jadi rugi enggak, cuma pendapatan agak kurang mungkin dari keuntungan itu. Jadi kalau bilang kerugian sih nggak ada. Ya, baik, tapi kan memang yang besar itu mulainya dari yang kecil dulu ya. Betul, Pak. Ya mungkin mulai dari 10 kilo, 20 kilo, nanti dia punya langganan-langganan lain. Dan mungkin yang menjadi risiko lain adalah naik turunnya harga karena beberapa faktor mungkin ya. Ya, harga itu dari gini. Mostly ditentukan oleh PT yang ngurus peternakan itu. Jadi karena demandnya zaman pandemi ini, kasus kayak kemarin, kenapa kita naiknya bisa sampai 4.000, 5.000? Ya itu karena peternakan awalnya bisa dibilang kisaran konsumsi 50 ton, tapi dengan adanya tamu balik dengan cuti yang kemarin 3 hari itu sampai 70 ton, ya otomatis harga naik. Kebutuhan itu bisa supply gitu. Jadi demand-nya tinggi, supply-nya tetap itu pasti akan naik ya. Mau nggak mau. Sekali lagi masih Pak Dia, mudah-mudahan usaha Pak Adi sukses.
Siap, thank you. dan bisa memberikan inspirasi bagi anak muda yang lain untuk mengikuti jejak Pak Adi lah. Ya. Atau banyak sekali opsi untuk melakukan bisnis. Ya. Salah satu bisnis yang tadi disebutkan modalnya kecil, relatif ya kecil. Cara menjualnya juga tidak terlalu susah. Ya, simpel. Dan ayam sendiri sudah banyak dikenal dan dibutuhkan oleh banyak pihak, sehingga insya Allah atau kemungkinan besar marketnya ada. Marketnya ada. Ya. Jadi itu marketnya itu yang perlu kan. Jadi sudah ada, tinggal mengisi aja. Iya. Baik, makasih ya. Thank you, Kembali Pak. dengan sukses. Ya, sip. Sobat Berbahagia, inilah yang dilakukan oleh Pak Adi dengan satu karyawan. Dia sama ini penjual. Jadi modalnya tadi itu hanya tempat ya, meja, kemudian tempat untuk menyajikan, ekspos dagangannya, kemudian timbangan dan pisau. Dan kelihatannya ini bagus, menyajikan. Hanya kerja dari jam 6 sampai jam 5 sampai jam 9 pagi. Sobat-sobat lansia yang saya hormati, itulah tadi informasi yang bisa kita peroleh, kita dapatkan dari Pak Adi dari usaha bisnis atau penjualan daging ayam potong. Cukup menjanjikan, apalagi tadi disebutkan bahwa dengan modal yang relatif kecil dan risiko penjualan yang juga tidak terlalu besar, apalagi marketnya sudah terbentuk, tidak perlu membuat market sendiri, maka bisnis ini bagus sekali untuk bisa dilakukan oleh anak-anak muda yang kepinginan untuk mencari pekerjaan, dan bahkan untuk orang-orang tua pun seusia kita bisa melakukan bisnis seperti ini. Nah, dari Kuta, Badung, Bali, dari lapak usaha daging ayam potongnya Pak Adi ini, saya ucapkan terima kasih atas atensi serta perhatian Bapak Ibu lansia yang saya hormati untuk mengikuti video saya ini. Sekali lagi, apabila video ini berguna, bermanfaat bagi Bapak Ibu lansia yang saya hormati, mohon bisa di-share ya kepada siapapun yang mungkin tertarik untuk memulai bisnis jualan daging ayam potong ini. Dan jangan lupa untuk subscribe video ini. Dan akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, dan sampai jumpa di video yang akan datang. Salam lansia.